Tak terasa, sudah seminggu sejak perilisan NTE. Bagaimana? Masih bingung dengan eksplorasinya? Yuk kita bahas sama-sama. Hai Noxter, kembali lagi di channel Noxternal. Di video kali ini, kita akan bahas full eksplorasi guide di game NTE. Tanpa banyak fafifu lagi, mari kita langsung ke videonya. Yang pertama, kita mulai dari map terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, map dari NTE ini memiliki 6 kota. Terdiri dari Unheard Source, Bridge Crossing, Illusion Town, Miguel District, dan New Herald District. Di map NTE mempunyai dua jenis waypoint teleport. Yang pertama, ada Werthemer Tower yang berfungsi untuk membuka map dan melihat anomali commission. Nah, anomali commission ini adalah misi tiap kota untuk memburu para anomali. Commissionnya dibagi menjadi dua. Ada yang common dan ada yang high risk commission. Hadiahnya pun bukan main-main. Untuk common difficulty bintang 1, kalian bisa mendapatkan 120 XP Hunter dan 10 Anulit. Dan kalian juga bisa mendapatkan Art Tier A. Lalu, untuk difficulty bintang 4, rewardnya adalah 300 XP Hunter dan 40 Anulit. Untuk high risk-nya, kita akan melawan beberapa anomali yang sudah kita kalahkan di common. Di high risk ini, kita akan dibawa ke domain untuk melawan anomali-anomali. Masing-masing anomali memiliki 6 difficulty-nya. Dari yang pertama hingga ke-6, semakin tinggi difficulty akan memberikan debuff kepada kita. Lalu, ada Rero Phone Booth yang berfungsi sebagai teleport biasa, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya, ada Wanderer's Journal. Bisa kalian tap di bagian pojok kiri atas di map. Fungsinya adalah melihat apa saja yang ada di kota tersebut. Di menu Travelog, ada informasi jumlah alat teleport, Oracle Stone, side quest, gift from 21, anomaly commission, dan juga bos-bos yang ada di open world. Oracle Stone ini didapat dari kita mengumpulkan gagak-gagak. Setelah kita mengumpulkan, pergilah ke rumah witch yang berada di Bridge Crossing, dekat dengan Werthemer Tower. Sesampainya di rumah si witch, kalian bisa memberikan Oracle Stone-nya kepada si witch untuk mendapatkan hadiah yang lebih banyak. Lalu ada gift from 21. Mudahnya, ini adalah challenge open world yang berhadiahkan chest-chest. Dengan logo dadu di map, kalian tinggal lawan saja musuhnya. Dan jangan lupa untuk klaim hadiahnya. Lalu, untuk menu check-in terdapat spot-spot foto yang harus diambil. Semua yang dilakukan pada menu ini akan mendapatkan footprint point. Footprint point adalah XP untuk menaikkan level eksplorasi. Semakin tinggi level eksplorasi, maka akan semakin banyak hadiah yang bisa kalian dapat. Hadiah tertingginya adalah dadu gacha standar. Selanjutnya, kita masuk ke menu Exploration Guide. Untuk membuka Exploration Guide ini, kalian bisa memilih shortcut F1 atau klik gambar yang seperti kompas di atas layar kalian. Di dalamnya ada 5 menu.
Menu yang pertama adalah menu misi beginner. Ada 9 stage dari misi yang ada. Misi di sini bertujuan untuk melihat progres akun kalian dan membuka beberapa fitur baru di game. Contohnya, mencapai level Tycoon hingga ke-15, lalu menaklukkan challenge, endgame Beyond the Rails, dan masih banyak lagi. Jika kalian sudah menyelesaikan misi yang ada di kanan, kalian dapat mengklaim untuk hadiah fasenya. Lumayan, ada anulit dan berbagai bahan untuk upgrade karakter. Menu yang kedua ada participation. Gampangnya, ini adalah misi harian di game NTE. Misinya seperti mengkonsumsi karakter pixel, memberi hadiah ke karakter, menggunakan city stamina, dan lain-lain. Reward harian yang bisa didapat adalah 60 anulit dan beberapa bahan untuk build karakter. Menu ketiga adalah menu untuk list domain yang ada di open world. Terdapat 7 macam domain di game ini. Yang pertama, domain untuk XP dan Battle Coins. Yang kedua, domain untuk ability upgrade. Yang ketiga, ada domain untuk Arc Ascension. Keempat, ada domain untuk konsol. Kelima, ada domain anomali pilgrimage. Gampangnya, ini adalah domain weekly. Keenam, ada domain endgame yaitu Beyond the Rails. Dan terakhir atau yang ketujuh, ada domain anomali hunt. Ini adalah domain boss open world untuk ascendan masing-masing karakter. Lalu, menu keempat di exploration guide ini adalah menu tutorial yang berisikan tutorial battle untuk masing-masing karakter dan basic tutorial untuk reaction dari berbagai sinergi. Kalian juga akan mendapatkan reward setelah kalian melakukan tutorial. Menu kelima adalah Enemy Shadow Elimination. Menu ini menampilkan anomali-anomali yang berada di open world. Tujuannya adalah untuk tracking anomali yang berfungsi untuk membuild karakter kita. Jika anomali belum ditemukan, klik saja track pada kanan bawah. Kalian akan langsung diarahkan untuk mencari anomali tersebut. Jika sudah bertemu, lawan saja. Anomali yang sudah kita lawan akan auto terrecord dalam Enemy Shadow Elimination. Menu ketiga di video ini adalah menu Tycoon City. Buat yang bingung, Tycoon City ini bisa dibilang seperti reputasi kota di game ini. Maksimal level dari Tycoon City ini adalah 45. Dengan hadiah yang bisa didapat adalah karakter Tier S gratis bernama Cheese. Tidak hanya satu, melainkan hingga awaken maksimal. Dan juga kita bisa mendapat arc dari karakternya hingga T5 Maxing Intensity. Menu dari Tycoon City sendiri ini ada 7. Yang pertama adalah properti. Properti adalah rumah tinggal yang dapat kita beli melalui Leon Estate Group menggunakan currency funds. Selain menjadi rumah tinggal, fungsi dari properti ini adalah untuk menyimpan barang-barang anomali yang sudah kita kalahkan. Dan juga barang ini bisa kita naikkan levelnya untuk mendapatkan benefit lainnya. Kita juga dibebaskan untuk mengatur tata ruang dari properti kita. Bahkan, kita bisa ngedate dengan karakter yang kita mau di properti kita. Untuk menu kedua, ada The Cafe by Origin. Di game ini, kita bisa berinvestasi sebagai owner dari cafe dengan menjual menu-menu yang berbeda di setiap kafenya. Maksimal toko cafe yang dapat dimiliki adalah 5 tempat. Masing-masing cafe harus memiliki karyawan maksimal 2. Karyawannya dapat diambil dari karakter yang sudah kita miliki. Lalu,
kita harus merestock bahan baku dari setiap menunya. Bahan baku ini bisa dibeli dari toko-toko yang tersebar di map. Atau, jika kalian tidak mau ribet, pakai saja fitur delivery. Namun, ongkirnya akan sangat mahal. Saranku, apabila ingin membeli bahan baku, lebihkan sedikit supaya mengurangi aktivitas bolak-balik membeli bahan baku di toko-toko. Ketiga, ada hetero hobbies. Di sini kita bisa melakukan hal produktif yang dapat menghasilkan funds, seperti mengantar paket, balapan, menjadi driver taksi, memancing, merampok bank, bermain judi, hingga konser dengan band kita. Masing-masing dari activity mengonsumsi city stamina. Apabila city stamina habis, kita tidak dapat melakukan activity yang tadi. Lalu, menu keempat ada Hunter Exchange. Simpelnya ini adalah toko yang menjual barang-barang berguna untuk kita. Dengan menggunakan mata uang funds, kita dapat membeli banyak hal. Dan juga semakin tinggi level tycoon kalian, semakin banyak barang yang dapat dibeli. Seperti Anulit dan 3K untuk gacha weapon. Kelima ada garage. Siapa nih yang suka modif-modif kendaraan? Di game ini tersedia banyak modifan kendaraan mulai dari body kit, body paint, mesin, pengereman, dan lain-lain. Fungsi modif ini adalah untuk membuat kendaraan kita terlihat lebih bagus, kencang, dan nyaman untuk penumpang. By the way, kita bisa loh membawa karakter di game ini untuk diajak bepergian bersama di kendaraan. Keenam ada race. Tempat balapan mode online dan offline-nya NTE. Terdapat 3 opsi balapan. Ada challenge yang bisa dilakukan single player, ada mode online untuk balapan yang menantang dengan player di seluruh dunia, serta terdapat ranking pada balapan online ini. Selanjutnya ada mode friends. Kalian bisa latihan atau seneng-seneng bareng di arena balap bersama teman kalian. Ketujuh ada wild board. Ini hanya ranking fonts yang dimiliki setiap pemain. Untuk ranking dari 1 sampai 100 akan mendapatkan berbagai macam reward. Jadi, gimana? Apakah kalian sudah paham mengenai eksplorasi di NTE ini? Jangan lupa untuk join Discord Nocturnal, karena akan ada banyak event yang menanti. Saya Noxken, ciao!